Kalau kita ngomongin Japanese rock, satu hal yang selalu bikin menarik adalah bagaimana mereka nggak pernah berhenti berkembang. Dari era rock klasik masuk ke visual kei sampai gelombang modern yang campur aduk antara rock, metal, elektronik, bahkan pop dan juga jazz dan semuanya lah ya pokoknya. Semuanya tuh tumbuh bareng, saling tumpang tindih tapi tetap punya identitas yang kuat. Hari ini kita akan bahas bagaimana Japanese rock berevolusi sampai era sekarang. Pada episode kali ini kita akan bahas juga beberapa band ikonik dari masing-masing generasi yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan industri musik Jepang, baik di kalangan masyarakat mereka sendiri sampai kepada perhatian global. Pokoknya ini adalah kisah perjalanan panjang tentang Japanese rock yang sudah gua rangkum di Story Behind. Kalau kita ngomongin Japanese rock hari ini, band-band keren, sound yang unik, serta visual yang gila, mudah banget buat lupa kalau semuanya itu punya perjalanan yang panjang. Jepang nggak langsung punya rock scene sekeren sekarang. Mereka mulai dari nol, dari masa ketika musik rock dianggap aneh, bahkan nggak Jepang banget. Jadi, biar ngerti bagaimana Japanese rock bisa berkembang sampai segede sekarang, mari kita mundur dulu ke tahun 70 sampai 80-an. Ini adalah masa-masa ketika anak muda Jepang lagi gandrung banget sama musik barat. Gitar listrik, psychedelic, heavy rock, distortion, semuanya rame masuk Jepang. Tapi masalahnya waktu itu rock masih dianggap budaya luar. Banyak orang tua dan industri musik Jepang saat itu yang mikir, loh ini musik apaan, berisik banget. Jadi para musisi awal J-Rock ini harus kreatif. Mereka belajar dari musik rock barat tapi juga harus mikir bagaimana caranya bikin musik yang tetap punya rasa Jepang. Nah di era inilah muncul band-band yang akhirnya jadi fondasi. Mereka nggak cuma ngeband tapi benar-benar buka jalan. Mulai dari yang eksperimental banget sampai band yang bilang udah kita pakai bahasa Jepang aja. Dan itu ternyata jadi titik balik gede buat musik rock di Jepang. Jadi sekarang kita bahas dulu nih era 70-80an, siapa sih artis yang jadi pionir atau ikonik dan bagaimana pengaruh mereka sampai bikin Japanese rock ini bisa berkembang seperti sekarang. Sebenarnya kalau kita ngomongin era 70-80an ada banyak banget band yang berpengaruh di Jepang. Setiap band punya perannya sendiri, ada yang fokus di eksperimental, dan ada juga yang nge-push identitas Jepang. Namun ada juga loh yang bawa rock Jepang ke level internasional. Tapi biar nggak terlalu melebar nih, kali ini kita bahas 3 band yang pengaruhnya besar sekali dan benar-benar jadi fondasi kuat buat lahirnya J-Rock modern. 3 band yang sampai hari ini mungkin namanya masih sering disebut ketika kita ngebahas sejarah rock Jepang. Yang pertama, Flower Traveling Band. Ini adalah band yang bisa dibilang terlalu maju buat zamannya. Mereka main psychedelic rock dan hard rock yang dengan vibes yang gelap, liar dan eksperimental banget. Album mereka seperti Satori jadi salah satu karya rock Jepang pertama yang diperhitungkan di level internasional. Dan pengaruh mereka tuh gede banget. Mereka nunjukin kalau musisi Jepang itu bisa ngebawain rock yang autentik, bukan cuma sekedar meniru barat. Intinya mereka membuka pintu. Tanpa keberanian mereka mungkin perkembangan rock Jepang bakal lebih lama muncul ke permukaan. Yang kedua ada Happy End. Kalau sebelumnya Flower Traveling Band itu merobek batasan secara musikal, justru Happy End merobek batasan secara budaya. Waktu itu mayoritas band Jepang nyanyi pakai bahasa Inggris biar terdengar western. Tetapi Happy End justru melakukan hal sebaliknya. Mereka pakai bahasa Jepang full dengan gaya folk rock yang hangat. Dan keputusan itu jadi titik balik. Mereka ngebuktiin kalau rock tetap keren meskipun liriknya pakai bahasa Jepang. Mereka mungkin bisa dibilang ngebentuk identitas J-Rock. Dengan begitu, band-band setelahnya jadi lebih percaya diri buat tampil dengan kejepangan mereka. Dan selanjutnya tentu aja X, atau yang kita kenal sekarang sebagai X Japan. Mereka muncul di 80-an dan begitu mereka datang semuanya boom berubah.
Musiknya kencang, megah, penuh energi. Campuran metal, glam rock, ballad epic, dan skill teknis yang gila banget. Tapi yang bikin mereka beda banget adalah visualnya. Dari sinilah lahir gerakan Visual Kei, subculture yang akhirnya jadi wajah baru Japanese rock di tahun-tahun berikutnya. X Japan bukan cuma band sukses, mereka adalah movement, mereka adalah culture atau kultur atau budaya, dan pengaruhnya kerasa banget sampai sekarang. Dari band-band Visual Kei modern sampai grup rock yang banyak banget bilang bahwa mereka terinspirasi dari gaya musik X Japan. Jadi mungkin tiga band ini bisa dibilang menjadi pilar utama rock Jepang di era 70-80-an. Mereka yang bikin fondasinya kokoh, dan dari sinilah baru Japanese rock berkembang semakin besar. Setelah fondasi J-Rock dibangun kuat di era 70-80-an, masuklah kita ke masa yang sering dianggap sebagai zaman keemasan. Era ketika rock Jepang bukan cuma berkembang tapi meledak. Duar, duar, duar. Tahun 90-an ini adalah masa ketika band-band besar lahir. Industri musik Jepang berubah total dan J-Rock mulai punya wajah yang kita kenal sampai sekarang. Dan yang bikin era ini gila adalah semua genre sub-rock tumbuh barengan. Ada band yang bawa rock alternatif, ada yang pop rock, ada yang heavy, dan ada yang visual. Sampai bahkan nih ada yang eksperimental banget. Pokoknya tahun 90-an itu udah kayak taman bermain buat para musisi Jepang. Mungkin banyak banget band di era 90-an yang sangat menginspirasi. Tapi sepertinya akan kita angkat, mungkin kita pilih 3 band terbaik aja ya menurut penelusuran saya. Entah kalian setuju atau tidak setuju, tapi pasti kalian tahu 3 band yang akan kita bahas kali ini. Pertama, L'Arc-en-Ciel. Band yang lahir di tahun 1991 ini jadi salah satu ikon terbesar J-Rock sepanjang masa. Ingat, sepanjang masa bro. Musik mereka halus, elegan, dan catchy banget. Dan suara Hyde di era 90-an itu bener-bener khas. Kayak punya warna yang gak dimiliki sama vokalis lain. L'Arc-en-Ciel atau yang biasa disebut Laruku ini bikin rock Jepang jadi lebih acceptable buat banyak orang. Mereka ngeblend musik rock, pop, alternatif, sampai sentuhan elektronik yang bikin lagu-lagu mereka timeless. Pengaruhnya apa? Besar banget. Banyak band yang lahir di era 2000-an yang tidak malu mengakui kalau mereka terinspirasi dari L'Arc-en-Ciel. Selanjutnya ada Glee, pop rock megah dengan energi stadium. Kalau L'Arc-en-Ciel itu elegan dengan artistik, justru Glee datang dengan vibe pop rock yang lebih besar, lebih emosional, dan lebih stadium feel. Di era 90-an, Glee jadi raksasa. Lagu-lagu mereka gampang masuk telinga, anthem banget, dan Jepang benar-benar jatuh cinta. Mereka bahkan punya salah satu konser outdoor terbesar dalam sejarah Jepang. Glee ini penting karena mereka bikin rock terasa ringan tanpa kehilangan soulnya. Mereka ngebuka pintu buat pop rock band lain masuk arus utama. Yang terakhir, Lunacy. Visual Kei, skill tinggi, dan sound yang sangat berpengaruh. Kalau kita ngomongin soal 90-an, gak mungkin kita skip Lunacy. Mereka adalah band yang ngasih warna baru di dunia Visual Kei. Musiknya serem, gelap, namun indah dan juga teknis yang sangat memukau. Mereka ngegabungin antara rock alternatif, punk, metal, sampai ballad yang dramatis. Lunacy ini bukan hanya band. Mereka ini menjadi blueprint buat movement Visual Kei modern. Banyak band setelah mereka yang ngambil inspirasi dari cara bermusik, fashion, sampai atmosfer yang mereka ciptakan. Jadi, era 90-an ini benar-benar bisa dibilang sebagai golden era. Band-band besar lahir, genre berkembang, dan J-Rock jadi pusat kreativitas industri musik Jepang. Industri. Dari sinilah benih-benih J-Rock modern terbentuk sampai akhirnya masuk ke era 2000-an. Dan era yang satu ini kita akan ketemu band-band yang lebih global lagi, lebih digital, dan lebih berani pastinya. Masuk tahun 2000, J-Rock mulai masuk fase baru. Musik Jepang enggak lagi cuma jadi konsumsi lokal.
internet mulai merata, budaya otaku naik, anime meledak di seluruh dunia. Dan semua ini bikin Japanese rock tiba-tiba punya jalur global yang sebelumnya nggak pernah ada. Era ini bisa dibilang masa di mana band-band Jepang mulai dikenal sama anak-anak muda di luar negeri. Karena apa? Yap, karena anime openings dan juga YouTube culture. Dan di periode ini tiba-tiba banyak band baru yang punya style lebih modern, soundnya lebih rapih dan visualnya makin berani. Yang pertama kita bahas Asian Kung Fu Generation atau AKFG. Ini band yang benar-benar ngebawa indie rock Jepang ke level global. Sound mereka simple tapi ngena. Riff gitar yang clean tapi crunchy. Progresi chord yang mellow tapi energik. Dan suara gotoh yang bikin lagu-lagu mereka kerasa anak muda banget. Dan jujur aja, banyak dari kita yang kenal Asian Kung Fu Generation dari anime. Seperti Haruka Kanata di Naruto, Rewrite di Full Metal Alchemist. Itu lagu-lagu yang bikin Japanese rock dikenal sama satu generasi dunia. Mereka ini bukti bahwa rock Jepang bisa mendunia. Bahkan tanpa konsep glam atau visual kei. Cukup musik yang jujur dan identitas yang kuat. Next ada One Ok Rock. Mereka muncul di pertengahan 2000-an dengan energi anak muda yang brutal. Musiknya fresh, modern, lebih ke post hardcore atau alternatif rock, atau bahkan mereka seringkali menyebut diri mereka bahwa adalah emo band. Yang bikin mereka beda adalah kemampuan mereka dalam bridging antara sound barat dan Jepang. Bahkan seringkali band yang satu ini menggabungkan bilingual antara Jepang ke Inggris dan Inggris ke Jepang. Taka dan kawan-kawan punya warna musik yang global banget, dan bahkan band ini emang dari awal tuh punya banget kelihatan ambisinya untuk go internasional. Mereka adalah contoh generasi baru dari Japanese rock yang gak hanya sukses lokal tapi siap main di panggung dunia dan bahkan seringkali berfeaturing bersama artis-artis internasional. Selanjutnya ada The Gazette, visual kei modern dengan identitas yang kuat. Di sisi lain, movement visual kei mulai makin gede di era 2000-an. Dan The Gazette adalah salah satu nama yang paling menonjol pada masa itu. Sound mereka lebih heavy, lebih dark dengan elemen metal alternatif sampai industrial. Visualnya pun makin bold tapi tetap elegan. The Gazette ini penting karena mereka ngasih nafas baru buat visual kei setelah era X-Japan dan Lunacy. Mereka ngebawa gaya ini ke generasi baru yang lebih digital, lebih global, bahkan lebih eksperimental. Di samping itu, ada hal menarik yang mulai kelihatan jelas di era yang satu ini. Pergerakan band wanita seperti Scandal dan juga Baby Metal mulai mengguncang skena. Kalau sebelumnya band-band perempuan lebih sering diasosiasikan dengan pop idol, sekarang mereka mulai masuk nih ke ranah rock dan bawa energi yang lebih keras. Scandal, girl band rock yang ngebuktiin cewek juga bisa ngerock serius. Muncul sebagai salah satu kekuatan baru, mereka bukan idol, bukan girl group biasa. Mereka main instrumen sendiri, nulis lagu sendiri, dan sound mereka rock banget. Muncul sekitar akhir tahun 2000-an, Scandal ngasih vibes yang fresh, energi pop punk ala remaja Jepang yang cerah, catchy, tapi tetap tight secara musikal. Banyak band anak muda yang jatuh cinta sama mereka karena mereka relatable, fun, dan jago banget di atas panggung. Scandal ngebuktiin kalau band cewek bisa punya panggung besar di skena rock tanpa harus menghilangkan identitas. Selanjutnya Baby Metal, revolusi metal bertemu idol. Mereka muncul di tahun 2010-an dan langsung jadi fenomena. Konsep nyeleneh tapi jenius, metal yang keras, pounding teknis dan dipadukan dengan vokal idol yang imut. Dan anehnya gengs, bukan cuma cocok tapi mereka ini justru jadi global banget. Baby Metal sukses bikin orang luar negeri ngebuka mata bahwa ternyata Jepang bisa bikin sesuatu yang fresh dan berani. Mereka ini justru bikin genre baru yaitu kawaii metal dan sampai sekarang justru mereka ini jadi ikon internasional.
Kan munculnya skandal dan baby metal, J-Rock jadi makin diverse. Nggak cuma soal band cowok atau visual kayak atau indie rock aja. Band cewek mulai punya tempat tersendiri. Bahkan beberapa jadi pionir yang bikin J-Rock ini makin dikenal di luar negeri. Gerakan ini juga ngebuka jalan buat band wanita berikutnya seperti Bandmate, terus ada Love Bite, kemudian ada banyak lagi lah pokoknya ya gengs kalau saya sebutkan satu-satu. Jadi intinya era 2000 sampai 2010 ini bukan cuma eranya anime, internet dan modern rock, tapi juga momentum di mana musisi wanita Jepang bikin warna baru di skena. Dari skandal yang pop punk sampai baby metal yang bener-bener revolusioner. Semuanya ngebantu dan ngebawa J-Rock makin mendunia. Next kita selanjutnya akan masuk nih. Apalagi ya saya sampai capek nih. Gas lah lanjut. Setelah kita ngelihat perjalanan panjang Japanese rock dari era klasik sampai masuk ke tahun 2010-an, di titik ini sebenarnya Jepang udah punya fondasi yang kuat banget. Sound mereka makin variatif dan band-bandnya juga makin berani bereksperimen. Dan pendengarnya yang pasti ya juga semakin luas. Nggak cuma di Jepang tapi sudah masuk kepada pendengar di luar Jepang. Dan yang paling menarik adalah perkembangan Japanese rock nggak berhenti sampai di situ. Justru setelah era 2010 ke atas semuanya mulai berubah lebih cepat. Ada metal scene yang meledak, band-band cewek yang levelnya makin gila, sampai anime dan game yang bikin musik Jepang makin gampang viral. Jadi sekarang kita masuk ke eranya di mana musik Jepang yang paling dinamis. Era di mana batas genre semakin tipis dan kolaborasi yang makin liar dan makin banyak wajah yang baru. Kalau kita ngomongin perkembangan J-Rock dari dulu sampai sekarang, sebenarnya Jepang itu selalu punya satu hal yang bikin musik mereka tetap relevan, yaitu evolusi yang nggak pernah berhenti. Dari era 90-an yang penuh dengan band legendaris, masuk ke tahun 2000-an dengan penuh gelombang baru yang lebih dinamis, sampai sekarang skenanya makin luas dan makin nggak bisa ditebak. Menariknya, Japanese rock itu sekarang udah bukan cuma genre musik, tapi kayak ekosistem budaya yang nyambung sama anime, game, bahkan live konser, culture, sampai idol band project. Hari ini, J-Rock berkembang ke arah yang jauh lebih variatif. Banyak band yang gak mau dikotak-kotakan lagi oleh genre. Lo bisa dengerin band rock Jepang sekarang yang nge-mix antara post-hardcore, EDM, pop rock, metalcore, mad rock, atau bahkan city pop dan juga jazz. Jadi bukan sekedar rock lagi, tapi rock yang bereksperimen. Nah, satu hal yang gak bisa diabaikan adalah meledaknya skena metal Jepang dalam 10 tahun terakhir. Dan salah satu nama yang paling berpengaruh di sini adalah Fear and Loathing in Las Vegas atau disingkat FLORLIV. Mereka muncul dengan kombinasi elektronik yang hiperaktif, autotune vokal, breakdown metalcore, dan energi yang meledak-ledak. Sound mereka unik banget, kayak gabungan game arcade, trance dan band metalcore yang lagi kehabisan baterai tapi masih maksa ngegas. Dan walaupun konsepnya aneh buat sebagian orang, justru itu yang bikin mereka jadi cult favorit dan mempengaruhi banyak band Jepang setelahnya. Skena metal Jepang jadi makin rame oleh band-band yang berani eksplor seperti Crystal Lake, Cold Rain, Crossfade, Her Name in Blood, Devil Love, dan masih banyak lagi. Metal Jepang hari ini pastinya berwarna, super modern, dan punya karakter tersendiri dibandingkan barat. Selain itu, gelombang band cewek yang juga semakin berkeliaran. Kalau dulu image band cewek Jepang itu sering dianggap kawaii, tahun 2010 ke atas mereka mulai muncul sebagai musisi kelas dunia dengan skill yang ngeri-ngeri. Contohnya ada Love Bite. Ini adalah salah satu band metal cewek paling impresif. Mereka main power metal dengan teknik tinggi, speed gila, dan juga komposisi yang rapi. Banyak orang luar negeri bahkan awalnya nggak percaya ini adalah band cewek. Dan kemudian ada Nemophila. Ini next generation yang lebih modern. Sound mereka campuran heavy metal, metalcore, dan nuansa modern yang agresif tapi catchy. Tidak lupa juga hadirnya Hagane dan Bandmate, band cewek yang baru muncul dengan identitas kuat. Ada yang lebih ke melodic metal dan ada yang lifting progressive element. Ada juga yang masih bawa vibes J-Rock tapi manis dan tetap nendang. Pokoknya era ini jadi bukti kalau wanita di skena rock Jepang bukan cuma pelengkap lagi, tapi emang main player.
Satu hal yang bikin J-Rock tetap besar sampai sekarang adalah hubungan mereka dengan anime dan game. Anime bukan cuma media hiburan, tapi juga panggung global buat para band Jepang. Bayangin, satu lagu masuk anime langsung jutaan orang di seluruh dunia denger. Makanya banyak banget band modern yang semakin dikenal berkat anime. Seperti Link to Shigure, Burnout Syndrome, Survive Set the Prophet, The Oral Cigarette, dan sampai banyak lagi band-band lainnya. Dunia game pun ikut ngedorong. Jepang punya budaya rhythm game dan band bass game yang kuat yang bikin musik rock terus hidup. Masuk ke dunia live concert culture, ada satu titik penting nih, yaitu K-On. Lahirnya Bang Dream dan budaya band idol project. K-On ini sebenarnya adalah anime sederhana tentang cewek-cewek SMA yang bikin band. Tapi efeknya gede banget gengs, bisa bikin banyak orang Jepang belajar main gitar, bass dan juga drum. Dan pastinya K-On itu bisa dibilang bikin band cewek ini makin dilihat. K-On ibaratnya itu seperti gateway drugs ke budaya band Jepang yang lebih modern. Dan satu lagi nih, konsep yang lebih naik level yaitu Bang Dream. Karakter band di anime, musik asli yang dibawakan oleh voice actress, live konser dengan instrumen beneran dan juga fanbase besar dari anime dan game rhythm. Sistem ini bikin Jepang punya wave baru, idol band yang main beneran. Dan ini ngebuktiin kalau Jepang selalu kreatif ngegabungin antara musik dengan media lain. Oke, dari era klasik sampai modern, dari rock melodic sampai metal paling ekstrim, dari band-band cewek kawaii sampai power metal yang brutal, Japanese rock terus berkembang karena budaya Jepang nggak pernah berhenti eksplorasi. Hari ini Japanese rock bukan lagi sekedar genre, tapi budaya besar yang hidup lewat band modern, skena metal yang makin global, dominasi band-band cewek, soundtrack anime pastinya, dan juga game rhythm. Dan live concert project seperti Bang Dream yang semakin memperluas jangkauannya. Intinya, Japanese rock hari ini adalah hasil evolusi panjang dari kreativitas tanpa batas. Dan kalau ngikutin perkembangan dari era 2000-an sampai sekarang, kita bisa ngerasain banget bagaimana musik Jepang itu selalu punya cara untuk tetap relevan, tetap unik, dan pastinya tetap bikin orang penasaran. Jadi itulah perjalanan panjang Japanese rock dari masa ke masa, dari band-band legendaris yang ngebangun pondasinya sampai generasi baru yang bikin musik Jepang ini terus berkembang dan tetap relevan sampai sekarang gengs. Setiap era punya cirinya sendiri, punya karakternya sendiri, tapi semuanya itu terhubung lewat satu hal, yaitu kreativitas tanpa batas. Dan itu dan itulah yang bikin musik Jepang selalu punya tempat di setiap pendengarnya, baik di negaranya sendiri maupun di seluruh dunia. By the way, sekali lagi thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa pantengin terus story behind berikutnya. Dan mungkin di episode berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang pergerakan female rockers atau band-band cewek Jepang yang makin pedas, makin hari makin gak bisa dianggap remeh. Jadi pastiin terus kalian gak kelewatan dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Well, see you next time, motherfucker.